perbandingan itu perbandingan power. Jadi perbandingan antara power sinyal dibanding dengan power noise-nya. Seberapa lebih besar sinyal dibanding dengan noise dalam hal powernya gitu. Dan memang secara rumus dasarnya sederhana. Jadi S per N. Nah, S per itu sinyal dibagi dengan noise gitu ya. Nah, dalam satuan linear. Tapi umumnya dituliskan dalam satuan desibel. Artinya masih dikalikan dengan 10 ini. Jadi untuk bisa menjadi S per N untuk menjadi desibel itu dikalikan dengan 10. Bukan dikalikan dengan 10. Dilogkan. Jadi S per N ini dilog kemudian dikalikan dengan 10 gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa sinyal to noise ratio ini adalah bukan tegangan loh ya. Jadi ini bukan perbandingan tegangan, hati-hati. Ini adalah perbandingan power gitu. Perbandingan power. Gitu. Hati-hati. Oke ya. Kemudian saya lanjutkan dengan ini. Nah, inilah kemudian, loh ini kok katanya tadi nggak boleh tegangan, Pak. Iya, betul. Ngukur power itu sulit, Pak. Jadi secara teknis, kalau ngukur power itu lebih mahal sebenarnya, lebih mahal. Artinya diperlukan peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan kalau kita mengukur tegangan saja gitu ya. Nah, kita masih ingat toh bahwa power itu dalam satuan, kalau kita punya tegangan dan kita punya tegangan itu lewat, jadi arus itu lewat suatu tahanan, sehingga muncul tegangan, nah kita bisa mengukur powernya gitu ya. Nah, kalau diasumsikan bahwa tegangan tegangan tahanan dalam dan tahanan beban itu sama gitu ya, itu pada saat kita membahas tentang rumusnya ini kan noise 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 apa bukan noise power. Pada saat kita membahas tentang ini tentang thermal noise gitu ya. Jadi thermal noise itu kan masih ingat bahwa bisa pemodelannya adalah satu sumber noise, kemudian sumber noise seperti biasa dia mempunyai tahanan dalam sumber noise, kemudian lewat di suatu tahanan beban. Dan seperti yang sudah kalian pelajari di rangkaian listrik bahwa diasumsikan tahanan dalam dan tahanan beban itu sama, gitu ya. Kenapa diasumsikan sama? Ya diasumsikan bahwa semua power yang ada di sumber itu semua mengalir ke beban itu. Dan itu bisa bisa terlaksana jika tahanan dalam dan tahanan beban nilainya sama gitu. Oke, nah kita kembali ke sini sekarang. Jadi ini ada tahanan dalam dan tahanan beban. R in itu tahanan dalam dan R out itu tahanan beban. Kalian bisa lihat kembali itu ya yang di di PowerPoint ini juga di pembahasan awal tentang power tentang thermal noise gitu ya, tentang thermal noise ada pembahasan tentang itu. Nah, oke. Jadi R in dan R out itu diasumsikan sama gitu. Dan memang harus sama agar supaya semua semua energi yang ada pada sumber itu semua mengalir ke beban itu. Bukan ya? Dan karena diasumsikan bahwa tahanan dalam itu sama dengan tahanan beban, maka ini bisa dicoret. Sehingga yang muncul ini kan, hanya tegangan sinyal dan tegangan noise. Tegangan ya, kuadrat, jangan lupa ada kuadratnya. Nah, sehingga kemudian pada saat kita mengukur sinyal to noise ratio, kalau yang kita andalkan itu adalah tegangannya, maka yang muncul adalah angka 20 bukan 10 lagi. Kenapa jadi 20? Karena V kuadrat per R itu. Jadi kuadratnya itu kan kalau log ke depan, bisa dikedepankan gitu ya. Sehingga jadi 20 log tegangannya sinyal dan tegangannya noise. Itu. Jadi ini hanya sekedar pengingat pada kita bahwa ngukur ngukur noise itu bisa juga lewat tegangan. Tidak harus langsung lewat power karena kalau langsung lewat power itu mempunyai konsekuensi teknis yang mahal itu.
Karena itu kemudian ada juga apa seperti ini. Ada juga rumus pengganti seperti ini. Jadi yang kita ukur bukan powernya tapi tegangannya, tegangan yang mewakili power itu. Ya, oke. Kemudian kita coba contoh-contoh sederhananya. Contoh sederhana ini adalah misalnya amplifier dengan output sinyal power. Jadi sinyal powernya 10 watt dan noise-nya 0,01 watt gitu ya. Tentu kalau kita diminta untuk mencari apa oh, noise power ratio. Gitu. Jadi noise power ratio atau signal to noise ratio ya S per N. Nah, S per N-nya itu dalam satuan linear ya 10 itu adalah 10 watt itu adalah powernya sinyal dibagi dengan powernya noise 0,01. Jadilah perbandingannya sebesar 1000. Nah, 1000 itu kalau didesibelkan ya tinggal mengalihkan aja. Jadi 10 log 1000 sebenarnya. 1000 itu kan 10 pangkat 3. Sehingga 10 pangkat 3 jadilah 3 kali 10 30 desibel. S per N dalam desibel gitu ya. Oke. Ini luar kepala itu. Kalian sebagai orang telekomunikasi itu sudah harus luar kepala. Disuruh hal yang sederhana ini kalian sebagai orang telkom harus mempunyai apa? Mempunyai sense untuk menghitung cepat gitu. S per N menghitung cepat itu ya. Kemudian ini contoh berikutnya adalah amplifier mempunyai sinyal tegangan sekarang. Nah, tegangannya 4 volt. Jadi yang diketahui tegangannya sekarang. Dan kemudian noise, tegangan noise-nya adalah 0,005 volt. Dan kemudian si input dan output resistance. Nah, resistannya itu diasumsikan sama 50 ohm. Jadi tahanan dalamnya si amplifier itu 50 ohm, dialirkan ke beban yang mempunyai tahanan, tahanan bebannya itu 50 ohm juga gitu ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah nah, tinggal hitung sendiri. Oh, tidak ada hitungan di sini. Tidak ada hitungannya. Kalian hitung sendiri ya. Nah, tinggal hitung sama juga itu kan cuma dikalikan 20. Jadi 4 volt dibagi dengan 0,05 0,005 volt gitu ya. Kemudian dilogkan dikalikan 20 gitu. Cuma di sini memang tidak ada contohnya. Itu kalian hitung sendiri. Ini gampang. Nah, sekarang noise factor dan noise figure. Oke ya. SPRN sudah kita dapatin sekarang. Nah, coba kita lebih jauh lagi istilah noise figure atau noise factor. Apa itu noise figure atau noise factor? Jadi setiap apa? Jadi setiap stage, jadi apa? Setiap stage kalau kita itu menganalisa sinyal, ya contohnya sekarang radio lah gitu ya. Input radio dan outputnya amplifier itu. Jadi radio itu kan terdiri, oke lah, bahwa radio itu terdiri dari beberapa subsistem tuh ya. Nah, subsistem itu subsistem linear amplifier, subsistem IF amplifier gitu misalnya. Dan itu masing-masing itu mempunyai karena dia itu terdiri dari komponen pas aktif ya dia itu. Ada transistor kan. Jadi misalnya paling depan itu dia mempunyai LNA, linear amplifier. Itu pasti komponennya komponen aktif. Dilanjutkan dengan mixer misalnya di belakangnya itu juga komponen aktif juga gitu. Nah, karena itulah kemudian masing-masing subsistem itu mempunyai tambahan noise pasti gitu. Sehingga apa setiap stage itu mempunyai apa? Mempunyai noise factor, mempunyai S per N yang berubah S per N-nya gitu loh. Jadi S per N input dengan S per N output gitu ya, itu pasti berubah karena ada tambahan noise di internalnya itu. Nah, itu yang disebut tambahan noise-nya itu disebut sebagai noise factor atau noise figure. Itu. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa
Sistem itu semakin baik, dikatakan semakin bagus jika mempunyai noise figure yang kecil. Artinya ada tambahan S per N-nya itu kecil gitu. Dikatakan sistem yang baik gitu. Jadi kalau noise figure semakin besar berarti sistem itu buruk gitu. Itu yang kalian harus samakan itu ya. Jadi ya sekali lagi dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa noise figure adalah ukuran kinerja receiver yang dipakai untuk menunjukkan seberapa besar sinyal atau noise receiver bertambah gitu ya. Bertambah itu maknanya bertambah buruk ya, bukan bertambah besar, bertambah buruk gitu loh. Karena ada tambahan noise bertambah kecil jadinya gitu. SR menjadi bertambah kecil. Artinya seberapa besar SR bertambah buruk gitu. Hati-hati, bukan bertambah besar loh ya. Karena SNR itu yang baik itu yang besar apa yang kecil? Yang baik kan yang besar SNR itu. Nah, dengan adanya tambahan noise berarti dia mengecil SNR-nya itu gitu ya. Di mute semua, di mute semua. Kalau ingin bertanya boleh silakan di unmute baru bertanya. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, jadi kalau kalian jangan salah itu. Jadi kalian harus fokus ya bahwa SNR-nya itu setelah lewat sistem itu harusnya dia bertambah besar atau bertambah kecil. Harusnya dia bertambah kecil gitu. Karena apa? Ada tambahan noise gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi artinya itulah disebut sebagai menjadi bertambah buruk karena diukur sebagai noise figure gitu. Noise figure tidak ada satuannya gitu ya, unitless itu. Jadi ini adalah noise figure itu dikatakan S per N SNR-nya in dibagi dengan SNR out gitu. Oke. Jadi noise figure itu SNR in dikurangi ini kan ya. SNR in dikurangi dengan SNR out gitu. Gitu. Ini maknanya apa? Bahwa sebenarnya SNR out itu lebih kecil gitu. Dibanding dengan SNR in. Kenapa lebih kecil? Karena ada tambahan noise itu. Oke ya, saya lanjutkan dengan ini sekarang. Oke, kita coba supaya gampang kita langsung ke contoh saja, ya. Jadi jika input mempunyai temperatur pada 290 Kelvin, ya. Ini standar biasanya itu. Jadi input mempunyai temperatur 290 derajat Kelvin. Nah, ini tipikal itu ya, tipikal noise figure. Untuk LNA-nya macam-macam lah ini. Misal seluler gitu ya, seluler itu noise figure-nya ya sekitar ya, tidak lebih dari 1 desibel gitu ya. Kemudian sistem yang lain lah, mixernya ini yang besar itu ya sistem-sistem yang di dalam ini, mixer radio itu ya, itu besar tuh. Seluler GSM ini seluler GSM mixernya di dalam itu mempunyai besar juga ini ya, 12 desibel itu. Ini adalah contoh-contoh tipikal. Ya sengaja saya carikan kan bisa ngiro-ngiro gitu ya. Jadi memang noise figure itu bisa kecil, bisa besar itu pada kenyataannya gitu kan. HG itu high gain mode. Oke, ya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, input. Jadi katakanlah ini suatu amplifier. Suatu amplifier ya, RF amplifier. Nah, RF amplifier itu inputnya adalah dia mempunyai, sudah saya katakan tadi kan, jadi setiap stage itu dia mempunyai SNR yang berbeda gitu. Katakanlah ini saya katakan sebagai SNR input, sehingga di sini ada ada remarknya I gitu ya, input. S per N tab input itu. Nah, kalau dia ideal, kalau dia amplifier ini amplifier super yang ideal, maknanya apa super ideal itu?
dia tidak ada tambahan noise itu, tidak ada tambahan noise ini kan, sehingga kalau dia ideal tidak ada tambahan noise, tapi dia punya power gain, dia bisa punya power gain gitu. Kalau dia ideal, dikatakan ideal karena dia tidak ada tambahan noise gitu ya, sehingga karena ada power gain itu sinyalnya dikalikan dengan gain yang sebesar AP, noise-nya juga begitu, dikalikan dengan AP, sehingga apa? Hasilnya tidak berubah gitu. Meskipun bertambah besar ya, tapi yang kita ukur kan perbandingan. S per N itu perbandingan gitu. Sehingga dalam hal bahwa amplifiermu itu ideal, ideal itu maknanya bahwa dia tidak ada tambahan noise. Jadi meskipun itu ada power gain, nah, namanya amplifier kan harus ada power gainnya kan. Sehingga karena tidak ada tambahan noise, maka saya ulangi lagi bahwa signal dikalikan dengan power gain dibagi dengan noise dikalikan power gainnya. Karena power gain itu sama, sehingga bisa dihilangkan. Tinggallah sekarang SI dan NI sama dengan input itu. Dalam hal ideal. Tapi sayangnya bahwa tidak ada model model amplifier yang ideal seperti itu. Pasti dia tidak ideal. Jadi selain dia itu punya power gain, dia ada tambahan noise gitu. Tambahan noise itu namanya ND. Internally generated noise. Jadi noise yang di-generate di dalam sistem itu. Jadi kalau saya punya input itu S dibagi N, I gitu ya, dalam hal ini I, SI dibagi NI, kemudian dia masuk ke sistem yang mempunyai tambahan noise ND, maka perbandingan antara power sinyal dan power noise-nya adalah seperti ini. APSI gitu ya, APSI. AP itu apa? Power, power gain ya. Nah, noise-nya itu selain APNI, ada tambahan noise dari dirinya sendiri, ND ini ya. Jadi jadilah rumusnya kayak begini. SI dibagi NI ditambah dengan ND dibagi dengan power amplifiernya gitu. Gitu ya. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Rumusnya. Jadi hati-hati ya. Jadi tidak sesederhana itu atas itu menjadi bahwa sinyal ini kan AP itu power dikalikan dengan sinyalnya. Kemudian noise-nya terdiri dari noise yang dikalikan dengan power ya karena dia dari depan ya. Dikalikan dengan powernya ketemulah ABN. Tapi masih ada tambahan noise akibat internal dia sendiri, namanya ND. Sehingga kalau sudah sama-sama dibagi dengan AP, jadilah rumusnya ini. Ya, oke. Sekarang non-ideal amplifier mempunyai parameter, tentukanlah input ini. Jadi misalnya saya mempunyai input sinyal 2 kali 10 pangkat min 10 watt. Kemudian input noise-nya 2 kali 10 pangkat min 18 watt. Kita diminta untuk apa ini? Power gain-nya 1 kali 10 pangkat 6. Internal noise-nya. Ini tambah noise-nya. Sebesar 6 kali 10 pangkat min 12. Sehingga kita diminta untuk mengukur berapa noise figurnya gitu ya. Itu kan? Jadi sekarang S per N yang di depan ini. S per N di depan ya. Bener ya. Kan tadi sinyal itu mempunyai inputnya, input sinyal powernya adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Input noise powernya 2 kali 10 pangkat min 18 kita lihat. Ini ya. Jadi ini ya, S per N input gitu. Nah, S per N input itu sebesar dibagi kan. Sinyal dibagi dengan powernya noise. Ketemulah angka ini berapa ini? 10 juta ya. 10 juta apa 100 juta ini? 10 juta ini. 10 juta. Nah, kemudian kalau di log kan jadilah dia 80 desibel. Ya, 80 desibel itu adalah S per N-nya, sinyal SNR-nya input. Nah, sekarang outputnya gitu ya. Outputnya adalah output noise ditambah dengan, jadi noise outputnya apa?
Noise outputnya adalah output noise. Output noise itu adalah gain dikalikan dengan powernya dia, ya. Ditambah dengan tambahan noise-nya, gitu. Ingat ya, bahwa output noise itu terdiri dari noise dikalikan dengan bilangan amplifiernya, dikalikan dengan gain-nya, masih ditambah dengan internal noise. Jadi noise yang akibat dari noise yang ada di dalam amplifier itu yang di-generate oleh amplifier secara internal. Jadi setelah dihitung ketemulah angka 8 kali 10 pangkat min 12. Hati-hati. Ini adalah N-out. Jadi power noise-nya setelah power noise-nya setelah lewat dari sistem yang tidak ideal gitu ya. Karena ketambahan internal noise. Tuh. Ketemulah 8 kali 10 pangkat min 12. Nah, kemudian sehingga P-out-nya adalah power gain dikalikan dengan input signal power. Tuh. P-out-nya itu, ya toh. Jadi P-out itu, ini kan gain-nya dikalikan dengan input signal power. Input signal power itu 2 kali 10 pangkat min 10. 2 kali 10 pangkat min 10. Output, oh ini ya. Ini kan 2 kali 10 pangkat ini. Inputnya kan 2 kali 10 pangkat min 10 ya. Gitu. Terus kemudian internal noise-nya 6 kali 10 pangkat min 12. Silakan dilihat-lihat lagi nanti. Sehingga saya dapat ketemu payout-nya adalah inputnya 2 kali 10 pangkat min 10 dikalikan dengan power gain. Ketemulah dia angka ini. 200 mikrowatt. Gitu ya, 200 mikrowatt. Nah, kemudian 200 mikrowatt, payout-nya kan 200 mikrowatt. Ini kan ya. 200 mikrowatt dibagi dengan noise. Noise-nya jadi noise lah ketambahan noise itu. Kan sudah dihitung kan? Noise lah ketambahan noise lokal. Ini. And noise lah ketambahan noise lokal. 8. Totalnya kan ini ya. 8 kali 10 pangkat min 12. Ini kan. 8 kali 10 pangkat min 12. Sudah dibagi ketemulah S per N akibat tambahan noise lokal. Dan kalian bisa lihat ini. Sekarang SNR-nya tinggal 74 gitu ya. Padahal yang tadi 80, inputnya kan 80 ini. Itu loh. Jadi saya katakan tadi kan bahwa hati-hati loh. Jadi SNR ini menjadi turun akibat dari apa? Akibat dari tambahan noise lokal gitu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai selisih antara S per N input dan S per N out itu dikatakan sebagai noise figure, ya. Oke, ini apa ini? 100 kali 10 pangkat 6. Oh, enggak lah, ini enggak ada hubungannya. Oke, ya. Nah, saya lanjutkan dengan ini sekarang. Noise factor, noise figure lagi ya. Ini ada rumus total. Jadi, kan sistem itu terdiri dari berbagai subsistem itu ya. Dan kita bisa menghitung noise figure totalnya gitu. Caranya seperti ini. Karena masing-masing subsistem itu selain dia mempunyai apa? Dia mempunyai
selain itu dia mempunyai, yang jelas dia mempunyai gain lah gitu ya, mempunyai gain dia. Ini noise figure. Jadi noise figure dia punya gain juga gitu. Ini adalah rumus Friese. Jadi dikatakan sebagai rumus Friese itu. Ada seger. Ini ya. Jadi untuk berbagai subsistem yang dipajang secara serial gitu ya, dia kita bisa menghitung noise factor atau noise figure secara total dengan memakai rumus Friese ini. Rumus Friese seperti ini. Di mana F1 ini adalah noise figure yang paling depan, kemudian F2 itu di belakangnya selanjutnya itu. Nah, sekarang mari kita buktikan sebenarnya yang paling berpengaruh di dalam kinerja sistem itu noise figure yang mana gitu loh. Kalau kita mempunyai sistem yang seperti ini, yang kaskade seperti ini, ya, contohnya seperti ini. Jadi saya mempunyai sistem, mempunyai noise figure satu, noise figure 2, noise figure 3 gitu. Masing-masing mempunyai gain, gain satu, gain 2 dan gain 3 gitu, ya. Nah, ini sekarang contohnya gitu. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa rumus Friese ini itu tadi kan kita selalu membicarakan semua noise figure itu, semua angka-angka noise figure dalam desibel. Nah, hati-hati bahwa rumus Friese ini semua bukan dalam desibel, semua dalam satuan linear. Hati-hati loh ya. Jadi kalau misalnya soal itu dalam desibel harus dilinearkan dulu gitu. Jadi diantilogkan dulu, baru kemudian kamu bisa menghitung rumus Friese itu. Ya. Contoh seperti ini contohnya. Jadi misalnya ini kan noise figure dikatakan 3 gitu. Nah, kita diminta untuk mengetahui sebenarnya F-nya linear. Karena setelah kita ketemu F linear, hati-hati, NF3 itu adalah desibel ya, 3 desibel. Nah, 3 desibel itu harus kita hitung dia sebagai satuan linear. Berapa? 2, karena antilog kan. Jadi antilog 3 itu ketemulah 2. Ya. Nah, sehingga kemudian kita masukkan misalnya F1 berapa? F1 F1 kan 2. Kemudian ini ada contoh gambarnya ini mestinya ya. Gila. Jadi 3 kaskade amplifier yang masing-masing mempunyai noise figure 3 desibel dan power gain 10 desibel. Carilah total noise figure-nya gitu ya. Hati-hati. Noise figure-nya diketahui dalam desibel ya. Sehingga kamu pertama yang kamu tentukan adalah mencari bahwa 3 desibel itu berapa dalam satuan linear gitu ya. Jadi 3 desibel sama dengan 2 dalam satuan linear itu. 2 gitu ya. Nah, barulah kemudian kamu masukkan ini, angka ini. Ini rumus Friese. Ini noise figure total. Terdiri dari F1, kemudian F2 dikurangi 1, dibagi dengan gain-nya 1, ditambah dengan F3, kan ada 3 ya, ada 3 kaskade kan. Ada 3 kaskade, 3 blok. Kemudian F3 dikurangi dengan 1, dibagi dengan dengan gainnya A1 dan A2 ya. Jadi seperti ini gitu. Ketemulah totalnya 2,11 itu. 2,11. Ya, 2,11 itu dalam satuan linear. Nah, kalau di desibelkan ketemulah 3,24 desibel ya, 3,24 desibel. Ini total. Jadi saya mempunyai tiga kaskade, 3 amplifier yang disambung kaskade secara linear gitu. Kita diminta untuk mencari masing-masing punya gain 10 desibel. Noise figure-nya masing-masing itu 3 desibel. Kita diminta untuk secara total berapa sih gitu ya.
noise figure totalnya berapa, setelah pakai rumus Friis ketemulah angka 3,24 desibel. Hati-hati ngitungnya. Ngitungnya ini kamu harus melinearkan dulu. Jadi desibel-desibel dilinearkan dulu, baru kemudian kamu bisa masukkan ke rumus Friis. Oke. Nah, apa kesimpulannya sekarang? Ini penting ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah noise figure secara keseluruhan itu kan ketemu 3,24. Artinya tidak cukup signifikan besar dibandingkan noise figure amplifier tingkat pertama. Gitu. Noise figure tingkat pertama kan cuma 3, gitu kan? 3 desibel ya. 3 desibel kan? Dan kebetulan sama lah, kebetulan memang dibuat sama ya. Contohnya dibuat sama. 3. Secara total dia hanya mempunyai noise figure 3,24 itu tingkat pertama ya. Amplifier tingkat pertama menyumbang sebagian besar noise figure keseluruhan gitu. Jadi kesimpulannya memang bahwa noise figure itu ternyata lebih banyak ditentukan oleh noise figure dari stage yang pertama gitu. Jadi memang itulah yang membuat sistem itu, misalnya kamu kalau di stasiun bumi, di antena itu ya, antena yang antena parabola di stasiun bumi, itu pasti di antena yang ada di atasnya itu pasti ada pendingin yang luar biasa besar di sana. Karena di situ stage pertama itu. Karena stage pertama itu dari rumus Friis ketahuan kan. Jadi semua noise figure itu hanya tergantung di stage pertama. Nah, stage pertama itu adalah low noise amplifier yang dekat dengan antena di atas sana. Karena itu dipasang kulkas yang besar sekali di sana. Tujuan untuk mendinginkan amplifier tingkat pertama gitu. Karena ternyata amplifier tingkat pertama itulah me- yang mempengaruhi secara keseluruhan noise figure secara keseluruhan. Jadi noise figure di belakangnya itu sama sekali tidak ganggu. Yang sangat berpengaruh dan ganggu itu ya di stage pertama. Karena itu stage pertama itu dibuat sesempurna mungkin itu. Noise figure-nya itu sekecil mungkin gitu ya. Itu maksudnya. Nah, gain tingkat pertama semakin besar akan menyebabkan efek dari noise figure tingkat selanjutnya tidak signifikan. Itulah makanya kemudian gainnya juga harus besar. Karena ternyata begitu noise figure yang pertama, tingkat selanjutnya tidak signifikan itu. Jadi gain tingkat pertama itu memang pertama semakin besar akan menyebabkan efek dari noise figure tingkat selanjutnya tidak signifikan itu. Kita lihat balik ke rumusnya itu ya. Ini kan. Jadi A1 ini yang gain gitu ya. Karena berikutnya itu ini kan dikalikan ya. Jadi semakin ini penyebutnya semakin besar di sini. Yang paling kecil itu ya ini kan di apa yang suku kedua ini. Suku kedua ini faktor pembaginya adalah gain tingkat pertama, gitu. Jadi gain tingkat pertama ini kalau ini besar itu ya, artinya selanjutnya di suku kedua, suku ketiga ini menjadi sangat kecil, gitu. Kalau seandainya apa gain tingkat pertama ini besar itu ya. Itu yang tadi dikatakan ini kan, ini ya. Jadi gain tingkat pertama semakin besar akan menyebabkan efek dari noise figure tingkat selanjutnya tidak signifikan. Gitu. Yes, oke. Seperti itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini nggak perlu lah itu. Tidak begitu penting. Jadi yang penting di pembahasan kita selama ya 2 kali ini adalah SNR itu semakin semakin besar semakin baik itu kan karena SNR semakin besar menunjukkan bahwa sinyal itu sinyal itu menonjol dibandingkan dengan noise-nya. Nah, kemudian masing-masing peralatan itu ada ukurannya, ukuran kinerjanya masing-masing peralatan itu. Bagaimana cara mengukur kinerjanya ya dengan cara menghitung noise figure total itu. Noise figure adalah ukuran kinerja dari peralatan itu. Nah, noise figure itu tambahan noise lokal gitu. Sehingga
S per N input itu pasti lebih besar dibandingkan dengan S per N output. Dia akan menurun gitu. Nah, menurunnya itu tergantung dari noise figure. Noise figure semakin besar, semakin kecil, outputnya menjadi semakin kecil. Nah, kalau S per N-nya semakin kecil, berarti semakin buruk sistem itu kan. Oke. Dan kemudian jangan lupa yang paling penting adalah yang paling berpengaruh pada sistem secara keseluruhan adalah ini, adalah noise figure pada stage pertama gitu. Kan dari rumus ini kan, rumus bersih ini. Jadi noise figure stage pertama itu yang ini pengaruh ini. Ya stage kedua, stage ketiga, stage ke selanjutnya itu enggak berpengaruh karena masih dibagi dengan ini, dibagi dengan gain-nya. Gain-nya yang stage pertama gitu. Artinya gain stage pertama semakin gede, berarti kan selanjutnya ini menjadi kecil bilangan-bilangan ini. Sehingga yang paling dominan itu adalah stage pertama. Karena itulah kemudian amplifier di stage pertama atau low noise amplifier di stage pertama, misalnya di stasiun bumi, di parabola-parabola itu didinginkan dengan luar biasa. Itu besar biayanya itu mendinginkan outdoor soalnya kan pasti pasti outdoor antena. Karena hanya dengan cara seperti itu sistem secara keseluruhan itu menjadi handal itu menjadi kinerja bagus karena tadi itu karena noise figure stage pertama sangat mempengaruhi sistem secara keseluruhan gitu. Ya, baik. Ada pertanyaan? Mungkin sementara masih belum ada. Oke, kalau begitu kita tutup perkuliahan hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.